semuanya, kita dari kelas D, kelompok 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi di sini kita mau menghadiri pameran PJBL dari mahasiswa UPN Negeri Jakarta. Di sini pertama kita tuh ada di pamerannya Visit. Bagus banget kan guys? Banyak rame orang yang lihat-lihat. Terus ini juga ada Fakultas Ilmu Kesehatan. Oh my god, bagus juga pada dihias-hias gitu. Saya. Halo, jangan lupa datang pameran ini. Saya. Halo, all. Nah, mungkin itu aja sih dari kita. Dadah. Jadi di sini kita ngambil project based learning. Temanya tuh hukum anti korupsi dengan temanya kayak analisis pengetahuan mahasiswa PPN Jakarta terkait anti korupsi dan anti korupsi Pak. Nah di situ juga kita menjelaskan nih kayak Indonesia tuh saat ini sudah menghadapi situasi yang sangat sulit di mana korupsi makin merajalela kan. Di sini juga kita mencantumkan ayat Al-Quran di mana Al-Quran itu pun mengatakan bahwa orang-orang yang korupsi itu termasuk orang yang zalim. Ada di Quran surat An-Nisa ayat 10. Dan metode yang kita gunakan untuk penelitian ini adalah metode mixed method atau campuran di mana kita mengkombinasikan antara kuantitatif serta metode kualitatif. Nah, kualitatifnya itu kita kayak Ini kan di mix. jadi mix nih. Pokoknya kita kayak menggunakan questionnaire untuk mengumpulkan datanya, lalu kita menggunakan wawancara pada narasumber untuk kita tahu nih hasil dari data yang telah kita punya gitu. Gimana nanti narasumber kayak kita tekankan sama narasumber terkait hal tersebut gitu Pak. Terus objek dari penelitian kita yang pastinya mahasiswa UPN Jakarta, serta hasil yang kita dapat, kita mengetahui bahwa Ada berapa datanya? 102. 102. Iya. Hasil yang kita dapat tuh kita mengetahui bahwa mahasiswa PPN Jakarta setuju pendidikan tentang anti korupsi ini sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024. Nah, dari kita mengetahuinya tuh karena ada Setuju berapa persen? 86,3% yang setuju. Nah, serta ada juga 79,4% responden merasa lagi aktif serta yang menyuruh terkait korupsi setelah korupsi, di mana hal ini membuktikan bahwa lebih dari setengah mahasiswa PPN Jakarta telah memiliki tidak pengetahuan terkait hukuman korupsi, gitu Pak. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah korupsi itu bisa mengalami keseimbangan dan kesadaran. Nah, kemudian tentunya kami para generasi Z perlu banget nih mempunyai pengetahuan terkait lokasi korupsi seperti korupsi ini, biar kita kedepannya nggak terus-menerus bisa membuktikan bahwa adanya Indonesia Emas nantinya, dan nggak terus-menerus kayak Indonesia tuh selalu korupsi yang tinggi, tingkat korupsinya tinggi gitu loh Pak. Nah, jadi juga kebijakan untuk mengatasi kejahatan secara menyeluruh umumnya kami mencakup dari berbagai aspek, salah satunya memberikan pendidikan. Jadi dari pendidikan korupsi ini kepada masyarakat, termasuk Indonesia Indonesia ini merupakan sebuah upaya sederhana untuk mencegah penyelewangan hal-hal tersebut. Oke, berarti dengan pendidikan anti korupsi itu diharap nanti menekan. Iya benar. Menekan tujuannya pembuatan korupsi. Anti korupsi dong Pak. Anti korupsi. Yang bukan biar nggak ada korupsi gitu Pak. Oke. Kenapa kalian memilih tema ini? Kan kalau misalnya temanya emang pada ditentuin ya waktu itu bersama Bapak dari dosen PKS, terus kenapa kita mengambil tema dengan pemberantasan anti korupsi ini, maksud kita adalah suatu topik yang rupanya sangat harus diangkat gitu Pak. Karena jika teruskan topik ini dipendam, kayak orang-orang akan buta kan hal yang mereka lakukan, kayak padahal hal tersebut sudah masuk ke dalam korupsi, namun mereka tidak menjadi hal tersebut dan terus menjalaninya, itu akan membuat kayak mereka jatuhnya ke manusia-manusia yang bodoh juga Pak. Nah itu sih Pak. Oke, bagus. Berarti ini sebenarnya mayoritas dari responden tadi yang dapat polisian setuju dengan adanya pendidikan anti korupsi. Sesuai dengan topik yang ke-15. Oke, saya kira cukup gitu ya. Baik. Halo teman-teman semua, jadi kita bakal menilai dari posternya yang lain. Nah, menurut kelompok kami di sini posternya sudah bagus. Terus juga di sini simpel desainnya